Assalamualaikum, halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk video ini kita akan membahas kolam hebel yang ada di belakang kita. Untuk video kali ini kita membahas tentang kolam hebel. Tentunya di sini ada dua sistem. Yang sekarang yang kita lihat ini kolam hebel yang ukuran lebarnya 3 kali 3 dengan kedalaman 1 meter. Di sini ada beberapa kolam, yaitu kolam 3 kali 3 dengan kolam 3 kali 5, 3 kali 6, ada 3 kali 4, dan juga ada 3 kali 5. Tentunya ini masing-masing ada kegunaan, bukan kita asal membuat sekian-sekian, bukan. Yang kita bahas ini adalah kolam 3 kali 3 untuk pembesaran. Kolam 3 kali 3 yang awalnya berbentuk siku 4 segi, kemudian kita sulap supaya menjadi sedikit agak bulat, dengan pojok-pojoknya kita tambah siku-siku. Tentu ini kegunaannya untuk pembesaran. Dari biasanya ikan nila ini nanti kalau kita buat siku, di saat kita melakukan pembesaran ikan nila yang umumnya yang masih benih ini akan berkumpul di siku-siku. Di saat tingginya aerator, sedangkan ikan nila tidak bergerak, malah dia berkumpul di siku-siku. Terlalu banyak dia berkumpul di siku, nanti ikan nila juga banyak yang mati. Maka sebisanya kita usahakan ikan nila ini bergerak terus di dalam kolam pembesaran. Kemudian kalau ikan nila misalnya telah menembus ukuran 3 ataupun 4 jari, menurut kita kalau kolam pun tidak disiku tidak masalah, karena ikan tidak berkumpul lagi di suatu tempat. Dia akan berkumpul di dekat gelembung aerator. Untuk kolam yang ini memang belum diisi ikan, tapi yang satu ini yang airnya bening ini sudah, maksudnya baru dipanen. Di sini sudah 2 kali dipanen. Kolam yang terbuat dari hebel yang kita lihat ini sudah teruji beberapa kali keberhasilan dalam budidaya ikan nila. Dan kita akan mengisi biasanya di tanggal-tanggal yang muda. Kenapa kita harus mengisi ikan nila ataupun memasukkan benih di tanggal-tanggal yang muda, supaya kita bisa menghitung berapa lama pembesaran ikan nila. Nanti misalnya kita isi di tanggal 1, nanti kita hitung tanggal 1 bulan depan, 1 bulan, tanggal 1 ke depannya lagi 2 sampai 3. Kalau misalnya kita mengisi di tanggal 7, tanggal 5, nanti juga sebenarnya itu tidak masalah, tapi kita juga bingung sebenarnya tanggal berapa yang kita isi. Lebih enak kita bisa menghitung. Kemudian kalau kita mengisi ikan di kolam ini setiap bulannya, kita tahu nanti setiap bulan kita akan panen. Tidak sembarangan, artinya kita cara panennya teratur. Kalau misalnya konsumen yang mau beli ikan ke kita bisa bilang ini tanggal sekian insya Allah kita panen. Kalau kita tidak mengatur cara pembesaran, kita sendiri juga bingung kapan kita akan panen. Kalau yang ini baru dibuat, belum ada ikan, cuma karena daripada kosong kita isi benih ikan nila ini, insya Allah akan kita isi di bulan berikutnya. Untuk kolam yang satu lagi ukurannya dangkal,
Bukan berarti sengaja, itu karena kita kekurangan hebel. Di sini di sebelahnya ini juga ada pembesaran benih. Kemudian semua pembesaran kita ambil dari sebelah. Di sini juga. Untuk pembenihan dengan pembesaran pastinya berbeda sistem pemeliharaan. Kolam pun berbeda. Kalau untuk benih kita buat kolam yang tinggi, tapi tujuannya untuk benih, ini akan mubazir karena kita tidak mengisi air yang tinggi. Pastinya kita mengisi air ukuran 20-30 cm. Beda dengan pembesaran, kita akan mengisi air 90 sampai 1 meter. Tentunya kalau kolam benih kita buat tinggi seperti kolam pembesaran, ini akan menambah biaya dan akan mubazir. Kalau pembesaran harus tinggi. Kemudian tidak ada yang tepi, artinya tidak boleh ada yang agak rendah karena nanti induk ikan akan berkumpul di situ, terutama yang jantan akan membuat sarang di situ, terjadi pemijahan dan ini akan memperlambat pertumbuhan ikan nila karena ikan nila yang ada di kolam itu akan memijah. Ini semuanya ini benih yang kita lihat ini, sampai ke pojok sana juga benih, ini benih. Nanti kita sortir dari sini, dari kolam ini, kita masukkan ke kolam yang ini. Ukuran 3x3 itu paling banyak diisi 1000 ekor, tapi sebaiknya 900 ekor. Ini yang baik. Kalau yang 1000 ekor bisa diisi, tapi dengan syarat harus banyak aerator, harus banyak semburan ataupun oksigen yang ada di dalam air ini, supaya tidak berebut oksigen, nanti ikan pada mati. Untuk pembesaran sendiri kita ada beberapa kolam. Yang pertama, kolam kita buat dari bata merah. Ini tidak di sini, ada satu di tempat yang lain, tidak jauh dari sini karena ini kita bahas tentang kolam hebel. Nah, ini juga perlu drum. Satu kolam nanti satu drum. Kegunaannya sekali panen berapa drum habis pakan ikan, kita juga harus menghitung supaya berapa hasil panen, berapa hasil pakan, berapa keuntungan. Tidak dicampur antara benih, pakan benih maksudnya, dengan pakan pembesaran. Begitulah video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.